Baru ini salut sama Pak Menteri, terima kasih Pak Purbaya. Rumahnya di mana? Kalau Menteri itu mah lagi main pahlawan-pahlawan, nah. Padahal dia sendiri yang rusakin. Ini buat tim kontennya, gimmick kayak gitu mah kuno. Dulu waktu zamannya masih masuk gorong-gorong masih bisa dah bikin warga takjub. Sekarang mah warga udah pada tahu mana yang tulus, mana yang cari muka. Ganti gimmicknya. Jadi kapan nih mau diusut hasil kerjanya dulu? Siapa tahu sekarang mikul beras, dulu tuh mikul duit triliunan waktu ngurusin hutan. Dari Caimin kemarin bilang agar kayak Bapak tobatan nasuha atas bencana yang sudah terjadi ini. Jadi Kalau pertobatan nasuha, Caimin juga pertobatan nasuha lah, semuanya ya, semua kita semua harus apa ya evaluasi diri, ya. Kalau saya kan presiden saya kan Pak Presiden Prabowo, yang bisa di kabinet yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo, dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana. Tadi sama Pak Presiden sempat membahas soal penyebabnya nggak, Pak? Penyebab apa? Bencana. Ya ini hujan yang tinggi ya itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam ya. Jadi nanti setelah tim evaluasi baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak. Tetapi saya pastikan kalau ada tambang atau iup yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas. di Solo Pak Bahlil ini memang harus saya akui orang yang sangat cerdas. Sangat cerdas. Jadi semua acara sangat detail. Dan beliau turun ke lapangan ke Sumatera juga benar-benar turun ke lapangan. Mungkin karena beliau relatif masih muda, ya, masih fit, apalagi orang dari Indonesia Timur. Ciri khas orang Indonesia Timur, ada ciri khasnya. Anda mau tahu ciri khas Indonesia Timur? Orang Indonesia Timur itu suka berkelahi. Benar ya? Coba mana orang Indonesia Timur angkat tangan? Nah, suka berkelahi. Cepat naik, benar? Tapi cepat turun. Dan orang Indonesia Timur itu memang sifatnya itu setia. Keras. Tapi kalau sudah menetapkan hatinya, dia setia sampai mati. Ini ciri khas orang Indonesia Timur. Tolong dong Pak Prabowo, apa nggak mau di reshuffle juga kementerian yang satu ini? Karena udah jelas banget loh, dalam berapa bulan aja kebijakan-kebijakannya, gebrakannya itu nyusahin masyarakat sampai ada yang kehilangan nyawa. Gebrakan-gebrakan dari Kementerian SDM di tahun ini. Dan dari banyak komen yang ditulis oleh teman-teman semua, Menteri dari Kementerian SDM, Bapak Bahlil, ini salah satu yang paling banyak disebut oleh teman-teman, dan teman-teman kayak udah pada muak banget lah sama ini. Kenapa sih? Jadi setelah aku riset, ada 3 kebijakan dalam beberapa bulan terakhir yang benar-benar membagongkan, dan gebrakannya ini benar-benar menyusahkan masyarakat, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, kok ada yang merasa terganggu? Gak terganggu piye to men cari min wong hutan ditebang. Ada apa di balik itu? Ada apa di balik itu? Utekmu nak dengkul piye to men cari min ya? Netromu alias matamu. Wis sawangan kadulun kae. Banjir bandang nang Aceh kalau men cari min. Oh iso mau mensejahterakan rakyat ndi? Pengundulan hutan kuwi jelas-jelas resikone bencana alam men cari min. Kok iso kok ada yang merasa terganggu ya? Ada apa itu tahu itu nih. Secara stok di wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Bentar dulu. Sekarang sulit BBM Pak, apa kemudian tindak lanjut dari pihak kementerian untuk mengatasi itu Pak? Yang pertama menyangkut BBM, secara stok di
wilayah Sumatera, khususnya Sumut, itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Bentar dulu. Tetapi untuk di kabupaten ini nggak bisa masuk karena jalannya terputus. Kita sekarang lagi memikirkan untuk memobilisasi untuk masuk. Mobilisasi ini ada dua. Satu adalah jalan yang tikus, yang berikutnya juga adalah kita lagi memikirkan untuk pakai cara lain. Itu untuk menyangkut stok. Karena antriannya bisa sampai 3 hari Pak, mengantri Pak. Oh, sini sudah 5 hari nggak ada BBM Pak. Tanya gini, kalau jalannya sudah bisa masuk, selama ini kan di sini kan pakai jalan darat, penyalurannya. Kalau jalan daratnya itu sudah normal, mudah-mudahan kita doakan PU juga bisa sama-sama dengan kita untuk menyelesaikan jalannya. Itu pasti longgar seperti semula. Tapi jalur tikus itu akan dimaksimalkan ya Pak? Akan dimaksimalkan karena tidak ada cara lain. Kalau tidak kita pakai jalan tikus, mau pakai jalur apa lagi? Jadi semua potensi yang punya peluang untuk bisa kita adakan, kita lakukan. Ya. Benarkah Bahlil penyebab banjir kayu gelondongan yang terjadi di Sumatera? Jadi gini cuy, banjir di Sumatera ini mencurigakan anjir. Tapi banyak yang nggak tahu biang keroknya. Karena kalian belum follow Indonesia Cemas. Aku suka membongkar kebusukan pemerintah. Jadi akibat banjir itu, korbannya sudah mencapai 174 orang. Itu meninggal semua cuy. Dan belasan ribu sudah mengungsi. Jadi awalnya peringatan status darurat bencana ini sudah disampaikan oleh BMKG cuy. Tapi Gubernur Sumut Bobi Nasution malah nggak peduli anjir. Dia sengaja tidak mengumumkan. Bahkan setelah terjadi bencana pun, dia sengaja menunda mengunjungi korban. Karena alasan cuaca. Nah, karena warga kelaparan, bahkan sampah menjarah minimarket, di sini orang mulai curiga. Itu bukan banjir alami, karena ditemukan barang bukti kayak kayu gelondongan. Bentuknya terpotong-potong, seperti hasil pembabatan hutan. Nah, setelah ditelusuri, ditemukanlah 7 perusahaan yang jadi dalang penyebab banjir ini. Ada perusahaan tambang emas, perkebunan sawit, industri kayu, dan pembangkit listrik tenaga air, dan juga geotermal. Tapi sayangnya, yang mendapat banyak menikmati sumber daya ini adalah negara lain. Misalnya PT Lestari Tbk ini, yang 92% sahamnya dimiliki oleh perusahaan dari Hong Kong yang mulai berkonflik lahan di era Jokowi. Tapi anehnya Menteri lebih membela pengusaha seperti Menko Investasi dan Menteri SDM. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun. Kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Akhirnya Bahlil baru-baru ini ngaku menyesal karena usaha tambangnya kerap menebang pohon. Nah, menurut kalian kenapa Pak Prabowo masih melihara menteri kayak gini? Dari Caimin kemarin bilang agar kayak Bapak tobatan nasuha atas bencana yang sudah terjadi ini. Jadi Kalau pertobatan nasuha, Caimin juga pertobatan nasuha lah, semuanya ya, semua kita semua harus apa ya, evaluasi diri, ya. Kalau saya kan presiden saya kan Pak Presiden Prabowo, yang bisa di kabinet yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo, dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urusan di lokasi bencana. Tadi sama Pak Presiden sempat membahas soal penyebabnya nggak, Pak? Penyebab apa? Bencana. Ya, ini hujan yang tinggi ya. Ya itu juga salah satu di antara kalau hujan yang tinggi dan segala macam ya. Jadi nanti setelah tim evaluasi baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak. Tetapi saya pastikan kalau ada tambang atau iup yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas. Di Solo, kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha, kira-kira gitu. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek
dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan, keluarga, dan kesabaran selalu menyertai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.